Assalamualaikum, saya Gus Miftah. Hari ini saya minta maaf kepada semua orang atas viralnya saya di media sosial. Dan saya hanya manusia dan bukan nabi, jadi saya akui saya salah. Untuk sedikit mengurangi kesalahan saya, siapa saja yang sudah tekan follow dan share di akun ini akan menerima bantuan dari saya. Saya janji dan akan membantu. Terima kasih. Sebenarnya ya, saat pertama kali melihat video Gus Miftah tentang bapak penjual es teh ini, gua itu udah yakin, yakinnya kalau Pak Prabowo melihat itu, pasti Pak Prabowo itu akan hancur hatinya, sedih, ikut sakit hati, marah dan juga kecewa kepada Gus Miftah. Kenapa? Karena yang dilakukan Gus Miftah ini sangat tidak sesuai dengan ajaran Pak Prabowo Subianto, tidak sesuai dengan apa yang dilakukan Pak Prabowo Subianto selama ini. Kita tuh semua tahu ya, Pak Prabowo itu begitu menghargai orang-orang kecil, sayang dengan orang-orang kecil, nggak bisa ngelihat orang-orang kecil itu susah, nggak bisa. Makanya selama ini Pak Prabowo selalu mengupayakan sebisa mungkin membantu banyak orang, sebanyak-banyaknya orang. Dan ada nih satu hal yang pernah disampaikan Pak Prabowo secara langsung kepada Gus Miftah. Kenapa Pak Prabowo Subianto itu pengen banget jadi presiden Indonesia? Karena Pak Prabowo ingin mengembalikan hak-hak warga negara Indonesia, ingin melihat rakyat Indonesia ini hidupnya layak, tidak susah lagi, tidak kekurangan. Karena gimana pun Indonesia adalah negara yang kaya raya, sudah seharusnya warganya itu hidupnya layak. Dan ini yang diperjuangkan Pak Prabowo Subianto ketika menjadi presiden Indonesia. Dan bila nanti ya hak-hak warga negara Indonesia ini sudah bisa kembali dan suatu saat Tuhan memanggil Pak Prabowo Subianto, Pak Prabowo Subianto bisa pergi dengan tersenyum. Ini disampaikan langsung kepada Gus Miftah. Dan sangat disayangkan sekali seorang Gus Miftah selaku utusan khusus presiden tidak bisa menjaga sikap dan ucapannya. Gimana pun sikap dan ucapannya pasti berdampak kepada presiden Indonesia, yaitu Pak Prabowo Subianto. Dan semoga nih ya, kita semua bisa mengambil pelajaran dari kejadian ini. Utamakan adab, dahulukan adab sebelum ilmu. Dari kasus yang lagi viral yaitu Gus Miftah dan penjual es teh, aku jadi belajar bahwa Allah tuh bisa dengan mudah membolak-balikan derajat seseorang loh. Dan Allah bisa ngambil apapun yang kita punya dalam waktu sekejap. Allah bisa ngangkat derajat kita dalam waktu sekejap juga. Sekarang Gus Miftah, mungkin dia seseorang yang terkenal, tinggi ilmunya, disegani, namun sekarang dalam waktu sekejap Allah ambil itu semua. Dan si bapak penjual es teh, dia mungkin orang biasa yang lagi ikhtiar untuk memenuhi kebutuhannya, namun dalam waktu sekejap juga Allah langsung angkat derajat dia lewat hal-hal yang menyakitkan dan menyedihkan dulu. Gus, lu ngapa? Lu ngapa sih bikin orang gedek banget? Lu kan pemuka agama, tokoh agama. Bisa-bisanya lu begitu tingkah laku lu. Gue gedek banget, gue nonton deh. Lu kan pemuka agama ya. Masalahnya itu kan orang kecil gitu, ya kan? Kalau nggak mau bantu nggak, kalau gue nih ya, kalau lu nggak mau bantu, jangan cengin gitu. Sekarang lu minta maaf, lu kenapa takut miskin? Bilangnya bercanda. Kalau mau bercanda jadi pelawak, jangan jadi pemuka agama. Tuh kalau gue yang ada di situ tuh, gue rempar lu. Pakai kacamata mulu lagi lu. Kenapa emang mata lu bicek? Hah? Gak bisa ngelihat itu? Mana ketawa kenceng banget lagi ngecengin orang. Ih, kalau gue beneran ada di situ ya, gue lempar muka lu se-ST disemutin lu. Gak penting gue ilmu banyak, gak punya adab, gak bisa ngargain orang, gak penting gue. Lu kocak banget lu, setan. Orang tuh lagi jualan, bukan lagi nyuri, bukannya lagi begal. Kenapa lo katain gue? Hah? Terus lebih parah lagi adalah orang-orang pada ketawa. Gue gak habis pikir kayak, kok ada orang sejahat itu ikut ketawa? Gila Gue paling benci ya kalau misalkan ada orang yang menjadikan kekurangan orang lain tuh sebagai jokes. Gak lucu. Lu lihat ekspresi bapaknya, itu tuh kayak narik napas, terus senyum. Tapi tuh senyum-senyum yang kayak gak bisa bales. Tapi gimana ya, itu tuh kayak astagfirullahaladzim. Itu rasanya kalau lu lagi dibully, tapi semua orang tuh ngetawain gitu, padahal lu tuh gak suka. Itu kayak gitu rasanya. Apalagi itu malu banget kan di depan orang-orang. Kayak
Ya Allah, kalau lo nggak bisa ngomong yang baik, ya lo diem aja. Ya, orang-orang juga pada sakit sih kata gue. Lagi tuh pengajian apaan sih? Hah? Aneh banget coy. Ya Allah, tadi malam gue nangis liat videonya, sekarang gue pengen ngamuk. Kayak jahat banget, sumpah, kita boikot aja. Di hadapan Allah, penjual es teh keliling bisa jadi lebih mulia ketimbang orang yang menyampaikan ayat di panggung dakwah tapi keblinger. Refleks itu terbangun dari kebiasaan. Kalau kita jatuh terus refleks ngucapnya Allahu Akbar, yaitu tandanya udah jadi kebiasaan dia ngucap begitu. Tapi kalau jatuh terus refleksnya ngucap alat kelamin atau kebun binatang, ya itulah kebiasaan dia sehari-hari ngucap begitu. Jadi kalau refleksnya ngucap gablak sama unyang-unyangin pala bini di depan orang banyak, artinya kebiasaan sehari-harinya juga ya nggak jauh-jauh begitu juga. Karena ya teko cuma ngeluarin isi teko nggak sih? Kalau dalamnya air comberan ya nggak mungkin yang keluar malah air zam-zam, Pak. Pasti air comberan juga yang kotor dan bau. Jadi kalau mulut keluarnya gablak, terus makian, umpatan, ya itu gambaran isi kepalanya. Gus, kalau guyon itu ketawanya barengan ya. Tapi kalau sampean ketawa sendiri, terus yang diajak bercandanya nggak ikutan ketawa, namanya ngetawain, bukan bercanda. Itu ngebully hitungannya. Diketawain berjamaah pula. Yang pada ketawa juga sakit sih gua rasa. Sampean asik Gus, asik sendiri. Enteng amat tuh mulut permaluin orang di depan umum. Kalau ada asatid yang dakwahnya tuh ngeluarin kata-kata kasar, terus ngelesnya kalau ditegur, kamu ngajinya kurang jauh. Bukan kita jamaahnya yang kurang jauh, tapi sampean Gus yang kejauhan. Emang dakwahnya niru siapa sih Gus? Kanjeng Nabi nggak pernah ya ngomong kasar seumur hidupnya. Terus bapak pedagangnya bilang dia kecewa, dia sedih, dia terluka diperlakukan begitu. Dosa yang gak bisa terhapus meskipun kita udah jungkir balik taubatan nasuha di hadapan Allah itu ya dosa kita ke manusia yang pernah kita zolimin, bener gak? Kita mesti dapat pengampunan dulu dari orangnya buat dapetin pengampunan Allah. Emang mesti hati-hati bener ya, karena sakit hatinya orang bisa membinasakan kita. Doa orang teraniaya itu makbul, kagak ada penghalangnya. Ya sampean pasti udah lulus lah, bab ini gak mesti kita-kitanya ajarin. Ini juga jadi pelajaran nih buat kita semua untuk selalu berhati-hati kalau ngucap. Apalagi sampean kan utusan khusus presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan nih. Setiap kata yang keluar dari mulut kita itu ibarat benih. Kalau kita nanamnya benih kebaikan, kayak misal suka ngasih pujian ke orang, suka ngasih penghargaan ke karyawan, terus kata-katanya ngademin, ya baliknya kita bakal nuai kebahagiaan dan keharmonisan hubungan. Dan sebaliknya kalau yang kita tabur nih benihnya umpatan, cacian, kutukan, ya kita sama bakal nuainya kebencian, permusuhan, atau penyesalan. Dan setiap kali kita tergoda buat mengumpat, ingat baik-baik nasihat Nabi. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik. Dan kalau nggak bisa, ya diem. Gus. Gus Miftah, ya apa sampean tambah suwe kok tambah nemen nih gua. Ngene iki aku kudu melok komen ae, yo tak komen. Sampean niku lak wis utusan khusus kepresidenan, bidang keagamaan. Harusnya kula mbek sampean niku yo sampean filter titik, aja syukur jeplak. Lah iya wong bakul teh, kok sampean ngono goblok-goblokno iku lho, ha? Wes seru nek bakul teh ku goblok, nek pinter lah ya ceramah koyo sampean tersaingi. Anane gak pinter ceramah ku ya bakulan es, ngono lho Gus. Sampeyan niku aja ngono Gus. Ngomong ku difilter titik sing rada alus. Ngene iki ya apa? Mari ngono sampean klarifikasi, minta maaf. Ya bener Gus, wong iku nek sampean njaluk sepuro ya nyepuro. Mudah untuk memaafkan tapi tidak mudah untuk melupakan. Ya apa ngene iki nek wis kadung Gus? Aku lho Gus izin ndelok sampean saiki izin. Sebagai orang Islam ini aku ya izin. Duwe Gus kaya ngono ku lho izin. Aku lho Gus lambe wedok kaya ngene iki nek ana anakku. Gak tau aku goblok-goblokno. Ono anakku, Bu, gak bisa Bu, tak perhalus bahasanya. Nah, belum bisa. Jangan bilang gak bisa, belum bisa. Delon, aku udah sampai morot model koyok ngene Gus ndelok sampean niku, ha? Wis,
Gus yo, pesenku hati-hati nek ngomong meneh-meneh ku difilter yo. Ngene iki, wis aku tak tensi darah. Kat maisu aku ndelok sampean niku gregeten. Hah? Tak tensi darahku.